Andre selalu memulai paginya dengan secangkir kopi hitam dan bunyi motor yang tak pernah mau hidup di percobaan pertama. Di balkon apartemennya yang menghadap jalan kecil penuh pedagang sarapan, ia selalu menatap langit sebentar, seolah menakar cuaca dan takdir dalam satu pandangan yang sama. Ia bekerja di toko alat tulis kecil di sudut kota, tempat yang tak pernah ramai, tapi juga tak pernah benar-benar sepi. Pagi itu, seperti biasa, Andre menatap pantulan dirinya di kaca toko, bertanya tanpa suara apakah hidupnya berjalan atau hanya berputar di tempat. Di tengah keramaian kecil, seorang wanita bernama Berli lewat setiap pagi dengan membawa pot kecil berisi tanaman baru. Ia selalu tersenyum pada siapapun yang menatapnya, meskipun kebanyakan orang terlalu sibuk untuk membalasnya. Bagi Andre, senyum itu menjadi kebiasaan yang ia nantikan, meskipun tak pernah benar-benar mengakuinya. Hari-harinya berjalan dengan pola yang sama, mengantar pesanan, mencatat stok barang, menutup toko saat senja turun. Namun di sela kesibukan sederhana itu, Andre mulai memperhatikan sesuatu yang lain. Ia sadar bahwa hampir semua pelanggan tetapnya memiliki kebiasaan kecil yang membuat mereka bertahan dari kerasnya hidup. Seorang bapak tua yang selalu membeli pulpen baru setiap Senin, hanya karena merasa awal pekan harus dimulai dengan tinta segar. Anak sekolah yang menabung recehan hanya untuk membeli buku gambar baru setiap akhir bulan. Ibu rumah tangga yang datang sekadar bertanya harga, lalu bercerita panjang tentang anaknya yang mulai belajar menulis. Andre tak lagi merasa bosan. Ia mulai menuliskan kisah-kisah kecil itu di buku catatan yang dulu kosong. Setiap kisah ia akhiri dengan satu kalimat pendek, satu senyum yang ia dapat dari setiap pertemuan. Hari demi hari catatan itu menebal. Ia sadar, tanpa disadari, ia mulai mengumpulkan kebahagiaan kecil yang dulu sering ia abaikan. Suatu sore, hujan turun deras. Toko sepi, tapi Andre duduk di kursi kecil di depan pintu. Sambil mendengarkan bunyi air, ia memandangi jalan yang mulai kosong dan lampu yang mulai menyala satu persatu di kejauhan. Di tengah suasana itu, Berli lewat lagi, kali ini tanpa pot tanaman, hanya membawa payung biru dan langkah yang pelan. Ia tersenyum sebentar ke arah Andre, lalu terus berjalan sambil menatap genangan air. Andre tidak tahu kenapa, tapi senyum itu terasa berbeda. Ada sesuatu di baliknya, lelah tapi tetap hangat. Malam itu, ia menulis di catatannya. Senyum pertama datang dari seseorang yang tidak pernah tahu bahwa dirinya sedang menyelamatkan hari orang lain. Keesokan harinya, langit cerah. Andre bangun lebih pagi dari biasanya, menyiapkan sarapan seadanya. Ia memutuskan untuk mencoba sesuatu yang baru, menghitung berapa banyak senyum yang bisa ia temukan dalam satu hari. Pagi itu, ia tersenyum pada ibu penjual lontong di pinggir jalan. Ia tersenyum pada pengendara ojek yang hampir menabraknya, dan keduanya tertawa kecil. Ia tersenyum pada anak kecil yang menjatuhkan uang koinnya, lalu berlari panik mengambilnya. 3 senyum, itu jumlahnya hari itu. Sore hari, Berli kembali lewat dengan pot tanamannya yang baru. Ia menyapa Andre dengan senyum yang lebih ringan dari biasanya. Andre membalasnya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa senyum itu tidak lagi sekadar kebiasaan, tapi sesuatu yang tumbuh. Hari-hari berikutnya berjalan serupa, tapi ada yang berubah di dalam diri Andre. Ia mulai menata tokonya dengan lebih rapi, menempelkan tulisan tangan di dinding bertuliskan, "Tersenyumlah, meski tak ada alasan." Beberapa pelanggan tertawa membaca tulisan itu. Ada yang bilang itu konyol, ada yang bilang itu manis, tapi hampir semuanya, tanpa sadar, tersenyum saat membacanya. Suatu hari, Berli datang membawa tanaman kaktus kecil dan meletakkannya di meja kasir. Andre tak tahu maksudnya, tapi ia biarkan saja di sana. Sejak itu, kaktus itu tumbuh perlahan, tanpa banyak perhatian. Waktu berjalan, musim berganti. Toko tetap kecil, jalan tetap ramai, tapi Andre tidak lagi merasa sendirian. Ia belajar bahwa hidup tidak selalu tentang peristiwa besar. Kadang, hal paling indah terjadi di antara 2 senyum yang saling menyapa tanpa janji apapun. Ada hari di mana ia gagal menemukan satu pun alasan untuk tersenyum. Tapi bahkan, hari-hari itu pun kini terasa lebih ringan. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak harus diraih, cukup ditemukan di tengah perjalanan. Setiap minggu, ia menulis 1 halaman baru di catatannya, tentang ibu penjual yang akhirnya menabung cukup untuk membeli gerobak baru, tentang bapak tua yang pulpen barunya ternyata dipakai cucunya menulis surat pertama, tentang anak kecil yang kini menjual gambar hasil karyanya di depan sekolah. Semua kisah sederhana, tapi entah mengapa
terasa seperti mozaik kehidupan yang utuh. Berli tak selalu lewat setiap hari, tapi ketika ia muncul, Andre selalu merasa hari itu lengkap. Ia mulai menghitung 3 senyum setiap hari. Bukan lagi jumlah orang yang tersenyum padanya, tapi jumlah alasan ia bersyukur. Kadang, senyum pertama datang dari dirinya sendiri di cermin pagi. Senyum kedua dari pelanggan yang berterima kasih karena recehannya tidak ditolak. Senyum ketiga dari langit sore yang meneteskan hujan ringan, memberi jeda bagi dunia yang terlalu sibuk. Malam-malam yang sepi kini ia isi dengan menulis dan memandangi lampu kota dari jendela kecil. Ia membayangkan setiap cahaya di luar sana adalah seseorang yang sedang berusaha tersenyum di tengah kesulitannya. Andre tak tahu kapan terakhir kali ia merasa benar-benar sedih. Mungkin bukan karena hidupnya membaik, tapi karena ia sudah mulai menerima segalanya apa adanya. Suatu malam, saat menutup toko, ia menemukan kaktus kecil pemberian Berli sudah mulai berbunga. Ia tersenyum, bukan karena bunga itu indah, tapi karena akhirnya ia mengerti sesuatu. Hidup, seperti kaktus, tumbuh di antara panas dan kesepian, tapi selalu punya cara sendiri untuk tetap hidup. Ia menulis di catatannya, senyum pertama untuk hari yang telah berlalu. Senyum kedua untuk hari yang sedang dijalani. Senyum ketiga untuk hari yang belum datang. Dan sejak hari itu, Andre tak lagi menghitung senyum orang lain. Ia hanya memastikan bahwa setiap hari, ia memberi 3 senyum untuk dunia. 1 untuk dirinya sendiri, 1 untuk orang lain, dan 1 lagi untuk kehidupan yang masih memberinya kesempatan. Karena pada akhirnya, bahagia bukan tentang siapa yang memberi kita senyum, tapi tentang keberanian untuk tersenyum, bahkan saat dunia tak membalasnya.